Pertidaksamaan nilai mutlak. Jika membahas tentang pertidaksamaan, maka kita harus ingat kembali apa saja relasi dari pertidaksamaan. Jadi di pertidaksamaan ada lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Jadi karena kita membahas pertidaksamaan nilai mutlak, maka di sini kita akan membahas mutlak X lebih dari konstanta, mutlak X yang kurang dari konstanta, atau nanti kita bisa perluas dari mutlak X ini. Jadi mutlak AX ditambah B lebih dari atau sama dengan konstanta, serta mutlak AX ditambah B kurang dari atau sama dengan konstanta. Untuk konsep penyelesaian, jadi kita ilustrasikan kembali menggunakan garis bilangan. Oke, jadi mutlak X lebih dari 2. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu mutlak X. Misalkan mutlak X, nah mutlak X ini artinya adalah jarak antara titik X dan titik 0. Oke. Saya sudah jelaskan bahwa jarak titik X dengan titik 0, jadi jika kita harapkan jaraknya lebih dari 2, maka di sini titik 0-nya dan di sini jarak terhadap 2. Nah, jadi kita tutup seperti ini agar X yang kita posisikan tidak berada di rentangan ini. Jadi ini adalah yang memiliki jarak 2 karena diminta lebih dari 2, sehingga X tidak mungkin berada di antara posisi 0 sampai 1, sehingga X harus berada di sini titik X. Jadi kita bisa pilih, nah sehingga posisi X yang tepat yaitu X nya harus berada di kanan 2, atau kita sebut dengan X nya lebih dari 2. Oke, jadi untuk jarak titik X terhadap 0 berjarak 2, jadi tidak selalu berada di kanan 0, bisa juga berada di kiri. Nah, jadi di kiri 0, maka kita dapatkan posisi sini. Jadi di sini kita tutup kembali karena ini jaraknya adalah 2, sehingga titik X kita harus letakkan di kiri dari negatif 2, sehingga kita peroleh seperti ini. X nya harus berada di kiri atau kurang dari negatif 2. Ya, dari garis bilangan di atas maka kita peroleh hasil untuk mutlak X yang lebih dari 2, maka nilai X yang memenuhi adalah X nya kurang dari negatif 2 atau X nya lebih dari 2. Bagaimana untuk mutlak X yang kurang dari 2? Nah, jadi kita bisa lihat untuk yang kurang dari 2, maka posisinya adalah berada di antara negatif 2 sampai 2. Maka kita bebas meletakkan X di antara negatif 2 sampai 2, sehingga kita peroleh hasilnya itu negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Berdasarkan hasil dari garis bilangan, maka kita bisa ambil kesimpulan secara umum untuk mutlak X yang lebih dari atau sama dengan K. Jadi lebih dari atau sama dengan K sama saja. Maka kita bisa peroleh bahwa X nya ini akan berada di kiri atau kurang dari negatif K nya, atau X nya akan lebih dari atau sama dengan K. Jadi kalau kalian perhatikan di sini akan sama dengan soal atau kurang dari negatif konstantanya. Nah, untuk mutlak X yang kurang dari atau sama dengan K, maka kita bisa peroleh nilai X ini akan berada di antara negatif K sampai K. Jadi di sini diisi tanda kurang dari, karena itu isi sama dengan, kita tinggal isikan sama dengan. Jadi seperti itulah definisi atau konsep penyelesaiannya. Jadi kita tuliskan ulang ya. Nah, jika mutlak X lebih dari sama dengan K, maka X, nah kalau lebih dari berarti dia itu berada di luar, ada yang di kiri negatifnya atau ada yang di kanannya lebih dari sama dengan K-nya. Jadi untuk yang lebih dari, kalau diingat lagi dari garis bilangan, maka posisinya ini akan berada di luar.
yaitu di sebelah kanan atau lebih dari, dan di sebelah kiri dari negatifnya. Sedangkan untuk mutlak yang kurang dari sama dengan konstanta, maka dia akan berada di antara negatif konstanta dan positif dari konstantanya. Jadi X nya akan berada di antara negatif K dan positif K nya. Nah, karena itu isi sama dengan, tinggal isi sama dengan. Jika soal nanti tidak isi sama dengan, maka di sini tidak diisikan sama dengan. Oke, untuk memahami lebih lanjut kita akan langsung saja membahas ke contoh soal. Oke, jadi di contoh soal ini kita akan bagi menjadi 3 jenis, yaitu bagaimana jika konstantanya ini bernilai positif, kemudian konstantanya itu bernilai 0, atau konstantanya nanti bernilai negatif. Jadi di sini ada 3 jenis yang kita bahas. Oke, untuk soal pertama, misalkan mutlak 2x ditambah 3 lebih dari 4. Oke, jadi untuk soal ini adalah soal yang bernilai positif, karena soal-soal yang konstanta bernilai positif adalah soal yang sering muncul. Oke, jadi kita bahas di sini karena dia lebih dari berada di luar, jadi kita gunakan yang pertama ini. Maka 2x ditambah 3, jadi yang di dalam mutlak, nah lebih dari menjadi di kiri dari negatifnya, atau 2x ditambah 3 di kanan dari positifnya. Nah, jadi bisa kalian lihat, nah ini akan sama, dia hanya menghilangkan mutlak. Kemudian yang di sini, nah ini berubah dari lebih dari menjadi kurang dari dan negatif. Selanjutnya kita selesaikan. Nah, jadi 2x kurang dari negatif 4, jadi positif menjadi kurang. Nah, sehingga 2x kurang dari negatif 7, X kurang dari negatif 7 per 2. Nah, sedangkan yang di kanan 2x lebih dari 4 dikurangi 3, 2x lebih dari 1, sehingga X lebih dari 1 per 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian hingga X ini kurang dari negatif 7 per 2, atau X lebih dari 1 per 2 untuk X anggota bilangan real. Jadi untuk membuat himpunan penyelesaian ini, nah jadi kunci adalah kalian bisa menemukan nilai ini. Jadi X kurang dari negatif 7 per 2 atau X lebih dari 1 per 2. Nah, ini hanya variasinya. Nah, ini dibaca X sedemikian hingga, dan ini adalah untuk semestanya, dimana X ini adalah anggota bilangan real. Oke, jadi di soal yang kedua, misalkan 5 dikurangi 2x kurang dari sama dengan 3. Oke, misalkan soalnya seperti ini. Nah, jadi karena kurang dari, jadi untuk kurang dari maka dia akan diapit, dan di sini adalah soal untuk yang konstantanya positif. Oke, sehingga kita tuliskan seperti ini. Negatif 3 kurang dari sama dengan 5 kurang 2x kurang dari sama dengan 3. Oke, jadi diapit menggunakan sifat yang kedua nih ya. Oke, jadi untuk menentukan ini, maka kita harus hilangkan 5 nih. Oke, jadi hilangkan 5 nih, jadi ketiga ruas ini kita kurangi 5, atau mudahnya seperti ini. Jadi kita pindah ruas, dari positif 5 jadi kurang 5 kurang 5. Nah, sehingga kita tulis seperti ini, negatif 3 kurang 5 kurang dari atau sama dengan negatif 2x kurang dari sama dengan 3 dikurangi 5. Jadi semua dapat kurang 5. Nah, selanjutnya ini dapat hasilnya negatif 8 kurang dari sama dengan negatif 2x kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya hati-hati untuk pertidaksamaan. Nah, karena di sini x nya ditempel oleh koefisien yang bernilai negatif, nah berarti
semua ini harus dibagi oleh negatif 2. Nah, karena dibagi oleh negatif, maka pertidaksamaan akan berubah. Jadi kita tuliskan seperti ini, negatif 8 dibagi negatif 2, kemudian ini X, kemudian negatif 2 dibagi oleh negatif 2. Oke, karena dibagi negatif, pertidaksamaan ini berubah ya, dari kurang dari ini maka berubah menjadi lebih dari, kurang dari berubah menjadi lebih dari. Biasa banyak yang lupa dengan ini. Jika dibagi negatif, ingat pertidaksamaan akan berubah. Kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari menjadi lebih dari. Kalau lebih dari, maka kurang berubah menjadi kurang dari. Selanjutnya diperoleh 4 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 1. Kekurangan tempat, jadi kita geser ke atas ya. Untuk himpunan penyelesaiannya X demikian hingga. Nah, jadi karena tandanya ini berubah, ingat dalam penulisan dari suatu bilangan jadi diurutkan dari yang terkecil. Nah, sehingga 1 di kiri, 4-nya di kanan. Jadi X kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan. Sudah benar bahwa X berada di antara 1 dan 4, dimana 1 juga kurang dari 4. Jadi penyelesaian sudah benar, dimana X elemen bilangan real. Oke, mudah dipahami kan? Selanjutnya kita akan bahas untuk yang bernilai 0. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian, untuk yang lebih dari sebelah kiri, yang kurang dari di sebelah kanan. Oke, untuk yang lebih dari jadi terbagi 2, lebih dari sama dengan dan lebih dari. Jadi di sini beda untuk penyelesaiannya. Oke, jadi kita ketahui bahwa nilai mutlak ini nilai tidak mungkin negatif, atau bisa menjadi 0 ataupun nilainya bisa positif. Nah, karena di sini lebih dari sama dengan 0 itu merupakan nilai yang 0 dan positif, maka himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real. Jadi cukup seperti itu penyelesaiannya, tidak terlalu sulit. Oke, selanjutnya untuk yang soal yang kedua, bagaimana jika tidak isi sama dengan? Karena tidak isi sama dengan, maka kita cukup menghilangkan syarat yang tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita dapat tidak sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaiannya X, dimana X tidak boleh sama dengan 2X elemen bilangan real. Atau penulisan yang lainnya, X demikian hingga, karena X tidak boleh 2, berarti X akan di kiri 2 atau X nya berada di kanan 2, jadi tidak berada di 2X elemen bilangan real. Oke, jadi seperti itu, ada 2 penulisan, intinya sama. Selanjutnya kita bahas untuk yang kurang dari. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa nilainya 0 dan positif. Karena di sini kurang dari sama dengan 0 itu menyatakan 0 atau negatif. Nah, jadi tidak mungkin negatif, sehingga kita cukup mengambil syarat yang 0 saja. Sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya tunggal. Himpunan penyelesaiannya hanyalah negatif 1. Jadi pertidaksamaan yang nilainya tunggal penyelesaian hanya ini ya, soal seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang di bawahnya, jika tidak isi sama dengan, jadi tidak mungkin, tidak akan memenuhi, tidak mungkin ada mutlak atau nilai positif yang kurang dari 0, sehingga himpunan penyelesaiannya yang ini adalah himpunan kosong. Oke, atau bisa ditulis seperti ini, himpunan kosong. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana untuk konstanta yang negatif. Oke, jadi untuk mutlak yang konstantanya negatif, jadi ini kita bahas konstanta yang negatif. Jadi ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Oke, jadi kita ketahui seperti tadi bahwa mutlak ini nilainya pastilah 0 atau positif. Nah, sekarang kita ketahui bahwa bilangan yang 0 atau positif pastilah lebih dari bilangan yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya, jadi ini himpunan penyelesaiannya pastilah semua bilangan real. Jadi tidak mungkin ada yang dikecualikan, pasti lebih dari. Nah, bagaimana jika isi sama dengan? Nah,
Nah, jika diisi sama dengan, hasilnya juga akan tetap sama. Jadi seperti ini aja, karena nilainya selalu lebih dari. Seperti tadi kita ketahui bahwa ini nilainya pasti 0 atau positif. Nah, sehingga nilai 0 atau positif tidak mungkin kurang dari bilangan negatif, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke, jadi dua soal yang konstanta negatif ini memang jarang sekali muncul, tapi jika muncul, agar kalian tidak bingung, padahal soal yang sangat mudah. Jadi pilihannya ada dua jawaban. Jika lebih dari seluruh bilangan real, jika kurang dari, jawabannya adalah himpunan kosong. Jadi mau isi sama dengan atau tidak isi sama dengan, sistem penyelesaiannya juga sama. Oke, sekian dulu, semoga bisa dipahami ya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.